حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah umrah yang berbahagia, yang kali ini berkumpul di tempat ini dengan para ustadznya, dengan bimbingan para ustadznya, alhamdulillah telah mengikuti manasik umrahnya. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahiba'il kiram, orang yang melaksanakan ibadah umrah disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai wafdullah. Wafdullah itu artinya delegasi yang datang sebagai tamunya Allah, al-wafidin, al-wufud, atau kita sebut juga tuyufullah, yaitu tamu Allah. Kapan Nabi menyebut para jamaah umrah itu sebagai tamunya Allah? Nabi sebutkan dalam suatu hadis yang sangat masyhur, disampaikan oleh para ulama kita di berbagai kesempatan, di mana beliau mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'a'tahum wastaghfaruhu faghafara lahum. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-hujjaj, orang yang menunaikan ibadah haji, wal ummah, dan orang yang menunaikan ibadah umrah. Artinya jamaah haji, begitu juga jamaah umrah, kata Nabi, mereka adalah wafdullah, tamunya Allah. Bagaimana mereka bisa menjadi tamunya Allah? Nabi mengatakan da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil, diundang oleh Allah, fa'ajabu, dan mereka menyambut panggilan Allah. Jadi ada panggilan, ada sambutan. Nah, jadi bukan panggilan yang bertepuk sebelah tangan, tidak. Ada panggilan, ada sambutan. Bagaimana cara Allah mengundang, memanggil hambanya untuk menunaikan ibadah haji atau umrah? Nah, caranya ibadah Allah pertama, Allah memberikan sang hamba nikmat harta agar bisa menunaikan ibadah haji atau umrah. Nah, nikmat harta yang kita gunakan untuk haji dan umrah dari siapa? Allah. Yang kedua, Allah berikan sang hamba tadi juga nikmat sehat walafiat. Sebab walaupun yang bersangkutan punya harta berlimpah, tapi kalau tidak sehat walafiat, sulit dia untuk memenuhi panggilan. Yang ketiga, diberikan nikmat kesempatan. Artinya kesempatan, kadang-kadang harta kita berlimpah, badan kita sehat, tapi kita belum dapat kesempatan. Seperti apa? Seperti yang terpaksa menjaga orang tuanya yang sakit, yang gak boleh ditinggal, saudara. Atau seperti mereka yang punya pekerjaan begitu penting untuk maslahat umat juga nggak bisa ditinggalkan. Atau perjalanan tidak aman, karena banyak negara-negara di mana perang dan lain sebagainya, atau ada wabah penyakit dan seterusnya.
sehingga seseorang tidak bisa berangkat. Nah, jadi ada nikmat harta, ada nikmat sehat, ada nikmat kesempatan. Nah, ketahuilah kalau kita sudah dapat 3 nikmat ini, berarti kita sudah diundang dan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan haji atau umrah. Nah, sekarang tergantung kita. Nah, kita setelah diundang oleh Allah, apakah kita tahu diri menyambut panggilan tersebut, atau sebaliknya kita tidak menghargai undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu diri, menghargai dan memuliakan panggilan Allah, tentu langsung mengurus segala sesuatunya untuk keperluan ibadahnya, seperti mendaftarkan diri ke travelnya, kemudian mencari visanya, membayar ongkosnya, membeli tiketnya, dan seterusnya, segala perbekalannya dia berangkat. Ini namanya sang hamba menghargai undangan Allah, saudara. Nah, sebaliknya, kalau yang dapat nikmat harta, nikmat sehat, nikmat kesempatan, tapi nggak pernah kok dia mendaftarkan diri, nggak pernah dia bikin paspor, nggak pernah dia urus dokumen, nggak pernah dia cari visa. Nah, berarti saudara dia tidak menghargai panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang semacam ini tidak berhak beralasan belum panggilan. Nah, maksud saya begini, sekarang ini banyak orang kaya, sehat, walafiat, kesempatan punya, ditanya, kok Anda nggak pernah sih mau bikin haji atau umrah begitu? Padahal harta Anda banyak, badan sehat, kesempatan punya. Apa jawabnya? Ya habis bagaimana? Belum panggilan. Ada gak yang model begini? Ayo saya tanya, ada gak? Di sini ada, di sini? Nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Nah, karena yang di sini buktinya semua mendaftar umroh, rame-rame urus dokumen, rame-rame berangkat. Alhamdulillah yang di sini nggak ada ya kawan. Tapi di luar sana di negeri kita ada yang seperti ini. Nah, jadi kalau ada orang punya alasan seperti itu belum panggilan, kata dia dusta ya kawan. Bukan Allah tidak memanggil dia, bukan Allah belum mengundang dia, tapi dia tidak tahu diri dan tidak menghargai panggilan Allah. Nah, kira-kira jelas tidak? Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang berikutnya, begitu seseorang sudah menghargai panggilan Allah kemudian berangkat menunaikan ibadah umrah, maka kita lihat dalam manasik baik haji maupun umrah dianjurkan ketika kita memakai pakaian ihram, kemudian kita menuju yaitu Ka'bah untuk tawaf dan lain sebagainya, kita dianjurkan untuk memperbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Saudara, dalam bahasa Arab kata labbaik itu, kalimat talbiyah itu digunakan untuk menyambut panggilan. Jadi kalau kita dipanggil sama ayah kita dalam bahasa Arab, cara nyautnya labbaika ya abi. Labbaika ya abi. Aku sambut panggilan engkau wahai ayah. Kalau kita dipanggil oleh ibu, labbaiki ya ummi. Aku sambut panggilan engkau wahai ibuku. Jadi kata labbaik itu kalimat talbiyah memang dalam bahasa Arab digunakan untuk menyambut panggilan. Nah, makanya begitu kita manasik umroh kemarin, kita memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilan engkau ya Allah, aku penuhi undangan engkau ya Allah. Jadi kenapa Anda menggunakan kata labbaik? Karena memang Anda telah menghargai undangan Allah, panggilan Allah, sehingga itu Anda ikrarkan di hadapan Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi itulah sebabnya orang yang haji maupun umroh disebut sebagai tamu Allah. Allah undang, kita datang, kita sebagai tamu Allah ya ikhwan. Nah, kemudian orang-orang yang seperti ini, apa ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, tolong dicatat, sebutan tamu Allah itu saja luar biasa ya ikhwan. Nggak main-main itu. Seperti Anda kalau di Indonesia diundang sama menteri menjadi tamu menteri, nggak main-main ya ikhwan. Artinya Anda mendapat kehormatan. Tamu menteri, tamu pejabat, tamu presiden, saudara. Jadi Anda sebagai tamu presiden aja sudah merasa terhormat. Nah, bagaimana ini sekarang Anda bukan tamu presiden, bukan tamu raja, bukan tamu menteri, tapi Anda adalah tamu Allah.
Jadi jangan pandang remeh itu julukan. Dengan disebut tamu Allah, Anda menjadi mulia. Dengan disebut tamu Allah, Anda menjadi terhormat. Dengan disebut tamu Allah, kedudukan Anda luar biasa saat ini ya. Nah, makanya jangan main-main. Ada istilah tamu Allah itu bukan istilah sederhana. Istilah tamu Allah itu di dalamnya ada kemuliaan, ada keagungan, ada kehormatan, saudara, yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang telah menghargai undangannya. Alhamdulillah. Jadi belum apa-apa baru kita datang, saudara, jadi tamu Allah aja udah mulia. Begitu jadi tamu Allah, kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjadi tamu yang baik. Kita kalau jadi tamu presiden kemudian nggak sopan, kan diusir depan pampres. Nggak jadi tamu presiden. Nah, coba kita jadi tamu presiden, udah diundang dengan hormat, dijemput, begitu masuk seenaknya, pakaiannya seenaknya, saudara, ya tentu akan diusir oleh para pengawalnya. Nah, jadi kalau kita sudah jadi tamu Allah, kita sudah mulia. Tapi jangan lupa untuk menjaga kemuliaan tersebut, saudara. Maka jadilah tamu Allah yang baik. Bagaimana menjadi tamu Allah yang baik? Jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan kemunkaran. Saudara, banyak tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Tanamkan kesabaran terhadap segala ujian yang akan kita dapatkan, baik saat melaksanakan haji maupun melaksanakan umroh. Pasti baik para ustadznya, pembimbingnya, mutawifnya maupun jamaahnya pasti akan menghadapi aneka ragam ujian. Yang kadang-kadang ujian tadi nggak disangka-sangka. Semua udah diatur rapi, semua udah diatur baik. Tiba-tiba ada kurang ini, ada kurang itu. Nah, pada saat seperti itu kita wajib sabar. Jangan mengeluarkan kata kotor, jangan mengeluarkan kata keji, jangan mengeluarkan kata-kata kasar selama Anda menunaikan ibadah haji maupun umroh. Jadi tamu Allah yang baik, insya Allah. Lalu apa ganjarannya kalau menjadi tamu Allah yang baik? Dari satu yang sudah saya katakan, dia menjadi tamunya Allah begitu terhormat. Yang kedua adalah Nabi mengatakan wasa'aluhu fa'a'tahum. Tatkala mereka memohon kepada Allah akan hajatnya, akan keinginannya, fa'a'tahum, maka Allah akan mengabulkan yang punya keinginan tadi, saudara. Artinya ada jaminan dari Nabi bahwa siapa yang melakukan umroh, siapa yang menjadi tamu Allah dengan baik, saudara, menjaga semua segala etika, adab dan akhlaknya, niscaya doanya gobul. Subhanallah. Gobul doa juga bukan sembarangan ya kawan. Apa yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Nah, tapi jangan lupa bahwa bagaimana Allah mengabulkan doa seorang hamba ada 3 cara ya kawan. Nah, ini yang kadang-kadang umat Islam suka lalai. Mereka pikir gobul doa itu kalau minta 1 sekarang juga dikasih 1 baru gobul. Enggak begitu ya kawan. Gobul doa itu ada 3 bentuk. Dijamin oleh Allah dan Nabi-Nya siapa saja yang berdoa kepada Allah pasti diterima, tidak akan ditolak. Pasti diterima. Nah, tapi dengan syarat tadi, doanya dia punya etika, punya adab, dia tidak maksiat, dia beriman kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah. Begitu dia berdoa, nggak ada doa mukmin yang ditolak oleh Allah, ya ikhwan. Tapi bagaimana cara Allah menerima doa sang hamba? Ada 3 bentuk. Yang pertama, begitu sang hamba minta sesuatu kepada Allah, Allah berikan yang dia minta. Nah, itu namanya bentuk gobul yang pertama. Dia minta naik kelas, Allah langsung naikkan kelasnya. Dia minta naik pangkat, Allah langsung naikkan pangkatnya. Dia minta sembuh dari penyakit, Allah langsung sembuhkan dari penyakitnya. Itu bentuk gobul doa yang pertama. Kebanyakan orang pengennya yang begini, saudara. Nah, pengennya begini, pengennya makan cabai sekali gigit langsung pedas, saudara. Nah, tapi memang ini cara Allah mengabulkan doa hamba. Tapi ada cara kedua, saudara. Cara kedua adalah Allah Maha tahu kalau sang hamba ini diberikan, digobulkan doa keinginannya, justru akan menjadi madarat buat dia. Kan kita nggak tahu ya, Pak. Orang ini minta naik pangkat. Kalau Allah naikkan pangkatnya hari ini, ada orang lain yang iri, yang dengki, yang akan fitnah dia, yang akan jatuhkan dia di kantornya, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu, Allah Maha tahu, saudara.
Nah, kadang-kadang yang seperti ini Allah terima doanya bukan dengan dinaikkan pangkatnya, tapi dia diselamatkan dari musibah, dari bahaya yang mengancam dia, sudah. Jadi kadang-kadang doa kita itu diterima oleh Allah dalam bentuk malapetaka, musibah dijauhkan dari kita, ya Allah. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk gobol doa. Kita mintanya satu, tapi Allah singkirkan. Aneka ragam penyakit ini Allah jauhkan, penyakit itu Allah jauhkan, kejahatan ini Allah jauhkan. Saudara, rumah kita dijaga oleh Allah, enggak kebakaran, enggak kebanjiran, enggak kena gempa, saudara. Padahal yang kita minta bukan itu, yang kita minta lain. Tapi yang Allah berikan lain berupa keselamatan dari segala bencana. Itu juga merupakan bentuk bagaimana Allah menerima doa seorang hamba. Jadi Anda rasakan saja, kok saya minta ini nggak dikasih oleh Allah. Tapi saya merasa selama ini kok aman, tenang, hati hidup, ini mudah, itu mudah. Cuma yang ini aja yang Allah nggak kasih. Tapi yang ini mudah, yang itu mudah, utang bisa kebayar. Itulah cara Allah mengabulkan doa hambanya, saudara. Diberikan kemudahan di berbagai urusan dan diselamatkan dari segala musibah. Kalau Anda menyadari itu, sebetulnya doa Anda sedang diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang ketiga, saudara. Nah, bentuk yang ketiga adalah manakala seseorang itu berdoa kepada Allah, berulang kali dia doa, ratusan kali dia doa, jutaan kali dia doa, Allah gak berikan sama dia. Tapi Allah sayang sama dia, saudara. Loh, kenapa Allah sayang? Ternyata semua doa yang pernah dimunajatkan kepada Allah dikumpulkan oleh Allah sebagai tabungan akhiratnya. Wallahu yudakhir lahu, saudara. Jadi Allah tabungkan itu, dia punya segala doanya, dan nanti di hari kiamat seluruh doanya akan Allah berikan. Berupa apa? Berupa berat timbangan amal baiknya untuk menghapus dosanya dan untuk mendapatkan rahmat Allah agar yang bersangkutan bisa segera masuk surganya Allah. Subhanallah. Di dunia kita nggak berasa. Memang kalau doa yang ketiga ini nggak berasa di dunia. Kok minta ini nggak dikasih, minta itu nggak dikasih, kok minta anu nggak dikasih. Jangan putus asa, saudara. Jangan putus asa. Allah suka dengan doa Anda. Allah mencintai Anda. Semua doa-doa itu, saudara, Allah simpan. Allah jadikan tabungan akhirat kita, saudara. Dan nanti begitu kita ada pengadilan Allah, baru kita berasa tiba-tiba ada yang kebajikan yang membuat timbangan kebaikan kita begitu berat. Dan kita merasa heran, ini kebaikan dari mana? Saya nggak pernah melakukan ini, saya nggak pernah melakukan itu. Kok timbangan kebaikan saya kok bisa begini hebat? Inilah hasil daripada doa yang selalu Anda panjatkan di dunia. Subhanallah. Artinya tidak ada satupun pendoa yang akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa bisa begitu ya, kawan? Karena Bapak Ibu perlu tahu, orang kalau sudah berdoa kepada Allah, satu, berarti dia sudah mengakui kebesaran Allah. Dia sudah mengakui kebesaran Allah, dia sudah mengakui keagungan Allah, dia sudah mengakui kekuasaan Allah, dia sudah mengakui bahwa Allah lah yang mampu untuk memenuhi segala hajatnya. Pengakuan itu nilainya bukan rendah, saudara. Itu pengakuan keimanan. Itu pahalanya luar biasa besarnya. Pantas kalau Nabi mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya, otaknya ibadah, saudara. Nah, kalau sudah disebutkan sumsum otaknya ibadah, berarti ibadah yang nggak sembarangan. Loh, kenapa bisa nggak sembarangan? Karena begitu kita berdoa, berarti kita mengakui kebesaran Allah, saudara. Dan pada saat yang sama, berarti kita mengakui rendahnya kita, mengakui kita ini makhluk yang lemah, mengakui kalau kita ini makhluk yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, seorang hamba tatkala dia mengakui kebesaran Allah dan dia menyadari akan kerendahan kehinaan dirinya, itu merupakan ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas disebut mukhul ibadah. Nah, kalau satu kali doa saja dia dapat ganjaran begitu hebat, saudara. Bagaimana kalau tiap hari dia berdoa? Bagaimana kalau tiap saat dia berdoa? Bagaimana kalau seumur hidupnya dia berdoa? Berarti seumur hidupnya terus menerus dia mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah, dan dia mengakui rendahnya dirinya, hina dirinya di hadapan Allah, dan itu sebaik-baiknya ibadah. Jadi jangan pandang remeh soal doa. Makanya doa ini Bapak Ibu diterima nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, doa aja. Doa ya. Makin banyak doa kita makin bagus. Makin panjang doa kita makin luar biasa. Makin merintih kita punya doa kepada Allah. Makin merintih, makin menangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka saudara, nilai ibadah dalam doa kita akan semakin tinggi. Alhamdulillah. Nah, karena itu Anda sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh, ada jaminan dari Nabi, doa Anda makbul. Artinya makbul dalam bentuk yang 3 tadi. Yang berarti berdoa ya, Pak. Berdoa. Allah berikan kita bentuk yang pertama, minta langsung dikasih, alhamdulillah. Allah berikan dalam bentuk kedua, kita dijauhkan dari segala musibah, kita diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga, alhamdulillah. Allah jadikan itu sebagai tabungan akhirat kita nanti, baru Allah berikan di hari kiamat, di pengadilannya juga, alhamdulillah. Yang penting banyak-banyak berdoa. Nah, di samping itu Nabi juga mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Seorang mukmin itu senjatanya saudara yang tidak kalah ampuhnya dengan senjata-senjata konvensional adalah doa. Nah, kenapa doa itu menjadi silahul mukmin, menjadi senjatanya orang beriman, saudara? Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara, yang dengan doanya Allah selamatkan dia dari kekalahan, Allah selamatkan dia dari kegagalan, Allah selamatkan dia dari kesesatan, Allah selamatkan dia dari segala mara bahaya dan bencana. Maka itu sekali lagi saya ingatkan kepada semua yang ada di sini, jangan pernah meninggalkan doa. Bahkan pada saat kita sholat 5 waktu pun isinya juga adalah doa. Surat Fatihah yang kita baca pun di dalamnya ada doa, saudara. Jadi doa ini luar biasa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, menolak ketetapan Allah kecuali doa. Jadi kalau seseorang sudah ditetapkan oleh Allah, saudara, katakanlah hidupnya kurang bahagia, tapi dengan dia terus berdoa kepada Allah, Allah bisa mengubah ketetapannya, saudara. Jadi yamhullahu ma yasha, Allah bisa merubah apa saja yang dikehendakinya. Yang tadinya kita ditetapkan menjadi orang yang kurang bahagia, Allah bisa rubah kita menjadi orang yang sangat bahagia. Berkat apa? Berkat doa. Apalagi saat ini Anda mempunyai kekuatan doa yang luar biasa. Satu, Anda sebagai muktamir, Anda sebagai orang yang melaksanakan umroh, ada jaminan doanya kabul. Yang kedua, Anda sebagai musafir, doa musafir juga kabul, sudah. Berarti udah 2 tuh kekuatan doa Anda saat ini. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, Anda ada di kota suci. Setiap hari bisa mengunjungi Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak tempat mustajab doa. Saudara, ada Hijr Ismail, kemudian ada Multazam, kemudian ada antara rukun-rukun yang ada di sekitar Ka'bah, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah, ada Sumur Zam-Zam, dan lain sebagainya, saudara. Jadi ada 3 Anda sudah miliki kekuatan doa. Pertama, sebagai muktamir, sebagai jamaah umrah, doanya kabul. Kedua, sebagai musafir, doanya kabul. Ketiga, Anda berada di kota suci, tanah suci, yang di dalamnya banyak tempat mustajab doa. Alhamdulillah. Ada lagi yang keempat, saudara. Pada saat Anda mendoakan keluarga Anda yang di rumah, sahabat Anda yang ada di Indonesia, Anda mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka, itu juga merupakan kekuatan doa yang digabulkan. Jadi salah satu doa yang gobol yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah doaul muslim li akhihi fi dhahril ghaib. Doa seorang muslim untuk saudara muslimnya di belakangnya, bukan di depan dia, saudara. Jadi kalau Anda mendoakan ibu Anda, ayah Anda, keluarga Anda di belakang mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu juga digabulkan oleh Allah. Artinya saat ini Anda punya 4 kekuatan untuk digabulkan doa. Sayang sekali kalau itu tidak dimanfaatkan dan digunakan. Mudah-mudahan dengan mendengar ini Anda semua insya Allah lebih semangat untuk mendoakan diri kita sendiri, mendoakan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, keluarga kita. Kemudian itu juga mendoakan guru-guru kita, mendoakan para sahabat, kenalan dan teman-teman kita. Dan tidak lupa mendoakan tetangga-tetangga kita, masyarakat kita. Dan tidak kalah pentingnya mendoakan bangsa dan negara kita, agar negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kita cuma mengeluh saja. Kadang-kadang banyak orang ngeluh, Habib, ini negeri kita bagaimana,
ini makanan naik, dari kerja susah, ini itu. Saudara, ini saatnya mohon kepada Allah. Bayangkan kalau setiap jamaah umroh, jamaah haji, jamaah umroh itu per tahun itu bisa lebih dari 6 juta orang dari Indonesia. Jamaah haji itu sekali berangkat, saudara, bisa 250.000 orang. Sudah, kalau ini terus menerus berdoa kepada Allah, nggak mungkin Allah tolak ya ikhwan. Minta kepada Allah, ya Allah, makmurkan negeri kami, jauhkan negeri kami dari bencana, jauhkan negeri kami, ya Allah, dari malapetaka. Ya Allah, jauhkan negeri kami dari kelaparan, dari segala bentuk musibah. Ya Allah, sejahterakan rakyat dan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang adil, yang amanat, yang jujur, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya. Ya Allah, jadikan negeri kami sebagai baldah thayyibah. Minta kepada Allah, ya Allah. Minta. Kalau semua jamaah umrah maupun haji minta sedemikian rupa, saya yakin doa kita diterima. Dan besok manusia-manusia bejat yang ingin merusak kita punya negeri akan dibinasakan, ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan doa silahul mukmin. Daripada kita mengeluh, saudara, lebih baik kita mengeluh kepada Allah. Kalau kita mengeluh kepada orang lain, gimana nyari kerja susah, bagaimana negara banyak korupsi, bagaimana? Kalau kan kita nggak ada yang bisa ubah dia, kawan. Tapi kalau kita ngeluhnya kepada Allah, apalagi Anda rakyat dizalimi, saudara, jangan lupa ini kekuatan yang kelima. Apa kekuatan kelima? Nabi mengatakan di antara doa yang gak bakal pernah ditolak oleh Allah adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Sampai-sampai saking dahsyatnya doa orang yang dizalimi, Nabi mengatakan walaupun dia kafir doanya diterima. Subhanallah. Orang kafir dizalimi, saudara, dizalimi, doanya diterima oleh Allah. Jadi nggak main-main, hati-hati menzalimi orang, saudara. Kita kalau menzalimi orang, kemudian yang kita zalimi nyumpai kita, hati-hati. Nah kalau orang kafir aja, saudara, yang terzalimi doanya diterima, apalagi yang muslim, apalagi yang mukmin. Nah, sekarang kalau pemimpin korup, dia rampok uang rakyat, dia bikin rakyatnya susah di mana-mana, itu zalim, saudara. Dia menzalimi rakyatnya, hati-hati. 250 juta muslim yang menjadi rakyatnya kalau terus menerus dizalimi, disakiti, dibikin susah, dibikin lapar, dibikin menderita, saudara, dibuat miskin mereka, maka doa mereka diterima oleh Allah. Hati-hati. Nah, maka itu saya ingatkan di sini, maka itu contohlah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengangkat tangannya, apa doa Nabi untuk umatnya, ya ikhwan? Nabi mengatakan kepada Allah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihi farfuq bihi. Ya Allah, ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan aku punya umat, maksudnya penguasa, pemerintah, di mana saja, kapan saja, di zaman yang mana saja, ya Allah, barang siapa orang-orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihi, dan dia berbuat lembut kepada umatku, umatku ini dibahagiakan, disejahterakan, diperhatikan, dia punya hajatnya. Apa kata Nabi dalam doanya? Farfuq bihi. Ya Allah, perlakukan dia dengan lembut, dengan baik, dengan damai, dengan bahagia. Subhanallah. Nabi mendoakan siapa saja yang jadi pemimpin di tengah umat Islam, memudahkan urusan umat Islam agar urusan dia dimudahkan oleh Allah. Ya Allah. Ada lanjutannya doa ini, nggak sampai di situ. Nah, lanjutannya apa kata Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan aku punya umat, ya Allah, fasyaqqa alaihim, kemudian dia bikin susah aku punya umat, dia bikin umatku menderita, umatku jadi susah, dizalimi sama dia, apa kata Nabi? Fasquq alaih, bikin susah hidupnya, ya Allah. Ini doa Nabi, ya Allah. Karena kadang-kadang ada umat bertanya, Habib boleh gak ngedoain kejelekan buat pemimpin? Siapa bilang gak boleh? Mendoakan orang zalim boleh, ya kawan. Mendoakan orang zalim, ya Rabb, berikan dia hidayah, taufik. Tapi kalau memang dia nggak bisa dapat hidayah, ya Allah, binasakan, ya Allah. Boleh, ya kawan. Siapa bilang nggak boleh? Nah, jadi Nabi yang mengajarkan kepada kita, pemimpin yang baik, doakan kebaikan. Pemimpin yang zalim, saudara, minta sama Allah agar dapat taufik hidayah. Kalau nggak bisa, binasakan, ya Rabb. Dan ini sudah sesuai dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi sekali lagi Anda jangan ragu-ragu untuk berdoa. Ka'bah di depan Anda saat ini, ya ikhwan,
berbondong-bondonglah duduk dekat Ka'bah, minta apa saja yang Anda mau minta. Anda punya Tuhan bukan zat yang miskin. Anda punya Tuhan ini maha kaya, maha kuat, maha perkasa. Sampai-sampai dalam satu hadis qudsi, saudara, dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi, saudara, Allah berfirman. Apa kata Allah dalam hadis qudsi tersebut? Kalau yang namanya manusia ini dengan jin semuanya, saudara, dikumpulkan di satu tempat, dan kemudian mereka semua memohon hajatnya. Semua manusia, jin yang diciptakan dari awal manusia Nabi Adam sampai akhir manusia hari kiamat nanti, saudara. Awal manusia sampai manusia terakhir, awal jin diciptakan sampai jin yang terakhir, jumlahnya berapa miliar, dikumpulkan semua di satu tempat. Semuanya berdoa kepada Allah meminta hajatnya masing-masing. Kemudian semua hajat Allah berikan, Allah kabulkan, saudara. Apa kata Allah? Sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis diumpamakan apa? Diumpamakan, saudara, kekayaan Allah itu bagaikan samudra yang tidak bertepi, sedangkan permintaan makhluknya tadi bagaikan sebuah jarum yang kemudian dicelupkan di air, diangkat. Cuma segitu aja, saudara. Sisanya samudra kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dan tidak terbilang. Jadi kita punya Tuhan ini Tuhan maha kaya. Kita punya Tuhan ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, maha kuat, maha mampu, maha perkasa. Apa saja yang kita minta Allah bisa berikan, saudara. Mana mungkin Allah nggak bisa berikan kita rezeki? Bagaimana mungkin Allah nggak bisa memberikan hajat kita, saudara? Sementara kita Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan segala sesuatu yang lebih besar dari hajat kita, saudara. Nah, karena itu yakinilah Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, Allah maha kuat, Allah maha sanggup untuk memenuhi segala permohonan kita. Maka itu sekali lagi dalam pertemuan ini saya ingin mengajak semua, yuk kita jadikan doa sebagai senjata kita. Lawan rezim yang zalim dengan doa, lawan penguasa yang zalim dengan doa, lawan para koruptor yang menyengsarakan rakyat dengan doa. Lawan segala kecurangan dengan doa, semua kezaliman dengan doa, ya kawan. Anda akan rasakan bagaimana dahsyatnya doa-doa tadi. Mereka-mereka yang zalim akan Allah tenggelamkan. Sallu ala Nabi. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua setelah mendengar ini menjadi termotivasi. Termotivasi untuk membaca doa. Baca doa, ya kawan. Baca doa, minta kepada Allah. Doa itu penting, Allah akan menjaga kita, berkah daripada doa kita, insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya sebelum saya akhiri apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saudara, akhirnya saya ajak semua yang ada di sini, yuk kita jadi tamu Allah yang baik. Ibadahlah dengan baik, pulanglah dengan membawa umroh makbulah, umroh mabrurah, insya. Sekarang mari kita berdoa semua, baca suratul Fatihah agar segala hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.